Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada saat ini. Perkenalkan nama saya Mediandin Salira. Saya sebagai bidan sekaligus mahasiswa di Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Pidana, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang IMS. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu IMS. Di sini saya akan menjelaskannya. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Penularannya itu melalui seksual, penis, alat kelamin laki-laki, terus vagina, alat kelamin perempuan, terus anal, dan oral, yaitu melalui mulut. Kalau non seksual melalui transfusi darah, terus jarum suntik, jalan lahir, mis vagina, atau ibu yang menderita IMS, kontak tubuh badan atau kita dan suami begitu. Terus kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga dengan baik. Jenis IMS itu ada gonore, kencing nanah, itu sering ditemukan. Penyebabnya yaitu diplococcus. Masa inkubasinya itu 1 sampai 5 hari. Gejala pada pria dari lubang kencing keluar cairan berwarna putih kuning, kehujauan, rasa gatal, panas, dan nyeri. Ini pada pria ya. Terus muara lubang kencingnya itu bengkak, agak merah, sakit saat kencing. Dan gejala pada wanita umumnya tidak menimbulkan gejala. Sebagian ditemukan pada pemeriksaan memasang IUD. Itu kita deteksi pada saat kita memasang spiral IUD, baru kita bisa tahu ya kalau ada gejalanya. Gejala yang mungkin timbul di antara lain ada tututihan, bekal yang warna kuning keluar dari vagina, terus biasa nyeri pinggul, nyeri saat haid, terus nyeri saat kencing. Ini yang infeksi yang contohnya lagi seperti raja singa atau sifilis toh. Gejalanya itu pada kelamin jika diraba ada pergesekan atau tidak terasa nyeri. Setelah 3 minggu biasa kelenjar sekitar selangkangan. Terus ada nyeri kepala, demam, dan tidak terlalu tinggi, hilang nafsu makan, nyeri tulang, dan nyeri pada leher. Terus dalam kurun waktu 3-7 tahun infeksi merusakkan semua jaringan kelamin. Ini herpes genitalnya ya, pada pria juga ditemukan lokasinya itu di kepala penis. Pada wanita banyak ditemui di vagina atau mulut rahim cervix. Gejalanya bintik-bintik berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada kelamin. Terdapat pembekalan atau kelenjar getah bening dan sulit buang air kecil. Saya cuma kasih contoh begini ya, ada sih gambar kelamin tapi tidak lihat ya. Begini di mulut, di area-area selangkangan, dia begini bentuknya ya. Terus pada vagina gejalanya tuh sering kencing, sakit saat kencing, nanah keluar saat kencing. Kalau pada wanita keputihannya encer, berwarna kuning, kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Terus di bibir kemaluan itu bengkak, kemerahan, gatal, terasa, dan nyeri. Makanya kita harus ganti celana ya, setiap kali basah itu harus diganti nih, karena situ ada jamur. Itu juga biasa menyebabkannya. Terus yang kelima itu ulcus mole. Terdapat gejalanya muka yang sangat nyeri, benjolan di lipatan paha yang sangat sakit kayak tadi itu yang bintik-bintik itu harus pakai risiko penularan HIV/AIDS. Sekarang kemudian pada pria sakit ringan saat pada wanita umumnya tidak bergejala, keputihan encer berwarna putih berkuningan, nyeri rongga panggul, perdarahan pasca hubungan seksual. Pasti ada di sini kalau saya hubungan pasti berdarah toh. Itu juga kita harus hati-hati periksa. Mungkin ada luka, kemungkinan ada luka di dalamnya. Ini jamur. Biasanya itu ada pada saat kita keputihan, menyerupai kayak keju yang lecet-lecet itu, seperti lecet. Terus rasa gatal, nyeri satir, kasih di daerah bibir atau kemaluan. Sekarang
saya menjelaskan sedikit tentang HIVX. Nah, HIVS itu Human Immunodefensive Virus. Virus ini menyerang sel darah putih manusia dan menyebabkan menurunnya kekebalan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi penyakit. Bisa kami lihat tuh apa itu HIVX. Ini ya penjelasannya, dapat menginfeksi manusia. Terus virus ini membuat tubuh manusia turun sistem kekebalannya sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Virus karakteristiknya mereproduksi dan dia sendiri di dalam sel manusia. Penularan HIV itu hubungan seksual ya, melalui darah, terus jarungan dan organ, transfusi, transplantasi, menggunakan ulang jarum suntik, kemudian ibu ke anak. Seperti begini contohnya ya, ini jarum suntik, ini ya, bisa dilihat. Terus ini dari ibu ke janin. HIV itu terdapat ada darah, cairan mani, cairan vagina, air susu ibu. Itu dia terinfeksi melalui itu yang ini. HIV itu tidak menular melalui jabat tangan. Jadi tidak khawatir semua jabat tangan kena penyakit HIV dan ditular tidak, kok tidak. Yang penting intinya kita harus cuci tangan. Tahu segala sesuatunya harus cuci tangan. Terus batuk atau udara. Misalnya ibu ini HIV dia batuk, tidak akan ditulari Ki. Gigitan nyamuk, misalnya dia gigit nyamuk, digigit kita juga, toh tidak itu. IMS juga tidak menular melalui minum. Air minumnya orang toh, kecuali kita satu gas kan situ ada air minumnya. Terus berenang bersama juga tidak, berciuman di pipi, kecuali di sini kan air toh airnya. Terus penggunaan HP, misalnya dia pakai kita pakai enggak. Saat menggunakan alat makan bersama juga tidak, itu tidak menular. Terima kasih. Ada yang bertanya? Dulu sudah mengerti semua ya? Iya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih kalian.